Bismillahirrahmanirrahim. Saya Idris Hakiki, NIM 1810104020 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2018 dalam mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah yang diampu oleh Ibu Hana Pratiwi. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan UTS yang diberikan kepada saya. Soal pertama itu, bagaimana menurut Anda tentang perkembangan perbankan syariah saat ini? Apakah dapat memberikan kemanfaatan bagi umat? Dan seperti apa produknya pada perkembangan saat ini, serta mampukah bertahan pada saat perkembangan perekonomian terpuruk saat ini? Jawaban dari saya pertama adalah perkembangan perbankan syariah saat ini adalah sangatlah positif dan terus mengalami peningkatan baik dari nasabah maupun yang bertransaksi, karena sistemnya itu jauh lebih maju daripada yang dulu. Sekarang sudah menggunakan juga teknologi digital, sehingga kewaspadaan akan fisik itu akan terhindar. Jika berbicara dengan bermanfaat, ya akan bermanfaat kita menabung di perbankan syariah ini, karena akan terhindar dari namanya riba, yang mana riba itu adalah suatu hukumnya yang haram. Riba itu adalah suatu hal yang akan menjerumuskan kita pada neraka. Jadi pada perbankan syariah ini kita akan terhindar dari namanya riba dan bunga. Keuntungan lain berdasarkan sistemnya itu bagi hasil. Sistem lainnya itu adalah adil, saldonya rendah, dana ditujukan untuk perkembangan umat, serta sifatnya itu sangat transparan. Produk-produk yang ada di perbankan syariah antara lain tabungan syariah, deposito syariah, giro syariah, pembiayaan syariah, dan gadai syariah. Jika kita melihat mampu atau tidak mampu bertahan pada era pandemi, saya menjawab itu mampu. Karena dengan berbagai perkembangan teknologi, pendekatan dari perbankan syariah kepada masyarakat dalam bentuk sosial, itu sudah menunjukkan bahwa mereka itu perbankan syariah ini mampu bertahan pada saat pandemi ini. Dilihat juga dari berbagai angka itu mengalami peningkatan signifikan dari jumlah nasabah yang menabung di perbankan syariah pada saat pandemi ini. Itu karena sistemnya itu syariah, sesuai syariat Islam, dan berbagai metode yang dilakukannya itu adalah sangat tepat, sehingga perkembangannya itu sangat pesat pada saat pandemi ini, meskipun tidak sepesat yang terjadi pada sebelum pandemi, tapi setidaknya perbankan syariah ini sudah mampu bertahan, bahkan dia ada peningkatan sedikit di era pandemi ini. Soal yang kedua itu, bagaimana menurut Anda dengan keadaan zakat saat ini, dan ada yang namanya zakat profesi? Coba jelaskan dan berikan saran dan masukan Anda mengenai zakat profesi. Ya, menurut saya perkembangan zakat ini dari kutipan yang saya baca, pengamat zakat yang bernama Yusuf Wibisono mengatakan perkembangan zakat di Indonesia sangat signifikan kemajuannya, karena sudah banyak lembaga-lembaga juga dari ZISWAP ini, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, berkembang. Mulai dari salah satu lembaga itu, contohnya itu ada LMI, ada IZI, dan lain sebagainya, yang mana ini adalah sebuah lembaga yang meringankan orang untuk berzakat dan menjadi wadah untuk orang itu sebagai inisiatif zakat. Jadi kita di sini di Indonesia terutamanya mengalami kemajuan signifikan dengan zakat, dengan sistem yang sangat sekarang ini sudah dipermudah, ditambah lagi sudah era digital. Jadi minat orang yang berzakat pada saat ini lebih tinggi daripada tahun-tahun yang dulu. Untuk zakat profesi yang saya ketahui adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan orang yang memiliki profesi seperti PNS, akuntan, dokter, pengusaha, dan lain sebagainya. Ini adalah zakat yang dikeluarkan apabila jika penghasilannya itu sudah sampai pada nisab. Jadi apabila sudah sampai nisab, itu berhak atau wajib zakatnya itu dikeluarkan. Masukan saya ialah jangan ada paksaan, baik untuk pemangku kebijakan, jangan ada paksaan untuk orang ini mewajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi, karena tidak semua penghasilan itu sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat dulu kebutuhannya. Apabila kebutuhannya tinggi, banyak, dan berlebih, belum berlebih, ya mungkin jangan kita paksakan untuk berzakat
profesi. Nah, apabila kebutuhannya sudah cukup bahkan berlebih, ya kita anjurkan untuk zakat profesi tanpa ada paksaan. Masukan saya juga untuk yang memiliki profesi, apabila sudah sampai pada nisabnya, silakan keluarkan zakatnya, karena ini adalah hal untuk memajukan perekonomian umat dan bangsa kita. Dengan adanya zakat profesi ini, ya orang-orang tidak mampu tadi akan terbantu, baik itu dari segi pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja dari saya. Wallahu a'lam. Terima kasih.